syarat dan ketentuan untuk mechanical properties bambu, dan kita reverse engineering tentang sistem pengelolaan hutan dan kesadaran masyarakat yang mengelola hutan sesuai dengan syarat dan ketentuan ISO 23478 yang untuk sementara jadi ISO pertama untuk engineered bambu di dunia yang terbit tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu kalau nggak salah. Dan syarat yang bukan syarat tapi masukan yang saya dengar dari Bu Desi itu adalah Bu Desi dan BSI itu dengan senang hati siap untuk membantu jika ranahnya bisa dikaitkan di bawah payungnya Stranas ya, Bu Des. Berarti ya ini kira-kira kalau kita tukar pikiran, dan mungkin saya akan share screen untuk kita membangun satu basic mind map untuk bagaimana sistem ini bisa bisa nyambung di antara semua actors. Saya rasa ini bisa jadi dasar pertama untuk narasi yang lebih jelas tentang masing-masing actors, keperluan mereka, dan kira-kira bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa membangun satu sistem engineered bamboo, atau apa ya bahasa Indonesia, bambu rekayasa ya, bambu rekayasa yang sudah ada reverse engineering, artinya sudah ada requirement atau keperluan secara proses di hutan yang sudah memastikan satu value stream ya. Value stream bahasa Indonesia apa ya? Itu nilai, rantai nilai. Value chain. Itu value chain. Kalau value stream lebih ke processing, produksi. So, bagaimana satu contoh alur produksi kan? Alur, betul sekali. Ya, alur nilai dari contoh satu bambu yang berdekatan dengan kanan kiri sungai itu bisa jadi structural product apa sesuai dengan ISO 23478 yang bisa dipakai untuk produk apa untuk struktur di Indonesia. Yang contoh bagian pangkalnya itu akan memiliki rating yang berdekatan dengan mahoni, and then bagian tengahnya akan memiliki rating yang berdekatan dengan meranti, and then bagian ujungnya akan memiliki rating yang berdekatan dengan yang cukup sama dengan jati. Contoh ya, ini yang kayaknya untuk kita membangun satu sistem yang ada quality control-nya, yang contoh institusi besar seperti IKEA, seperti Sumitomo Forestry dan sebagainya bisa dukung, itu kita benar-benar perlu ada alignment di antara hutan dan lebih pentingnya petani dan final product yang untuk saat ini di China
mereka memiliki sistem alur nilai yang jauh lebih gampang dikontrol dibanding konteks kita di Indonesia. So plus minus itu the big gap yang harus di breakdown ke full gap analysis yang akan jadi dasar dan indikator yang perlu di harmonize di antara ISO 23478 dan satu sistem pengelolaan hutan yang benar-benar siap untuk melayani ISO 23478 dan setelah kita review, basically sebenarnya di China semua bagian empuk dari bambunya itu biasanya dihilangkan karena itu nggak make sense untuk mereka pakai karena itu hanya sekitar 10+%. Tapi kalau bambunya Indonesia, bagian empuknya itu bisa 30-40%, yang cukup jauh dari bagian kulit kan, yang kepadatannya mungkin setara dengan sengon, mahoni dan sebagainya. So ini kan product knowledge dan material knowledge yang agak kurang aligned di antara pasar yang Indo Bambu mau bangun dan develop di Indonesia dan sistem pengelolaan hutan yang benar-benar sinkron. Dan kemarin kami sudah dapat satu referensi untuk pinus dan proses ini sudah dilakukan dengan pinus untuk structural products di Indonesia. Gumnya, resinnya kan? Bukan, pinus yang dipanen dan dipakai untuk structural products. Oh, berarti kayunya, woodnya. Kayunya, Bukan, betul. Oh, okay. Ya. Kalau mata kucingnya ya kan, yang Oh, beda. Kalau mata kucing damar toh agatis. Kalau pinus, pinus, nama latinnya apa ya pinus? Oh, lupa. Kalau mata kucing itu damar, beda lagi agatis. Oke. Kalau pinus itu yang diambil resinnya untuk dijadikan bahan baku cat, gondorukem. Ya, gini kan, kalau bahasa Inggris kan turpentine. Ya, kalau nama latinnya pinus mercusii. Oh, bukan radiata? Bukan, kita mercusii yang kita punya. Oke. Ya, berarti itu setahu saya sudah ada satu perusahaan yang sudah berusaha untuk kaitkan di antara hutan dan produksi bangunan mereka. So, kira-kira di scope ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau kita mau harmonizing di antara PUPR dan lebih khusus lagi itu mandatnya Pak Iwan Dirjen Perumahan dan Pak Marioko ya, Ica. Pak Marioko yang bagian itunya. Ya, Pak Marioko. Pak Marioko Hadi ya. Ya, yang sudah bersurat dan sudah diskusi beberapa kali dengan kami dan memiliki keinginan untuk membangun satu program ASN di IKN
dan ini masih confidential, tapi mereka benar-benar mau berusaha. Halo, masih dengarkah? Iya masih, tapi gambarnya Pak Arief freeze. Oke. Berarti mereka berkeinginan untuk membangun satu bangunan 4 tingkat dengan sistem bangunan susunan ya. Susun, Susun ya, rumah susun. Iya. rumah susun istilahnya ya. Kalau apartemennya rumah susun. Oke, ya. Berarti kira-kira dari LHK, jika kita mau bangun framework pengelolaan HHBK, tapi yang ada hasil hutan yang bisa dibilang pengganti kayu, ini kira-kira langkah pertamanya untuk membangun satu framework ini masih di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau harus di BRIN dulu? Oke, ya baik, makasih ya Pak Arief. Ini punten, saya nggak on kamera tadi kayak seperti Pak Arief. Ini jalurnya saya kayaknya lagi on off juga. Tuntutan tadi pagi juga sempat terpental juga tuh. Your video isn't working. Oke, nggak. Udah coba nyalain nggak bisa. Mungkin nggak kuat jaringannya. Ya ini ada Mbak Ica Atau juga ya. saya matikan kamera saya? Enggak apa-apa. Oke. Ini kayaknya dari sini, dari kantor saya Pak Arief. Ya, makasih Pak Arief. Ini diskusinya, ini sebenarnya menyambung yang kemarin kita diskusi di di Kusambel juga ya, gitu. Dan seperti yang di WhatsApp tadi, saya sampaikan kalau memang yang diharapkan Pak Arief adalah statement untuk decision maker atau pengambilan keputusan. Menurut saya memang dari sisi BSI itu kita dari sisi kantor saya, institusi saya, Badan Standarisasi Instrumen itu tidak pada kapasitasnya seperti yang tadi Pak Arief sampaikan ya, apalagi misalnya saya pribadi. Nah, diskusi ini mungkin lebih ke arah kita brainstorming yang saat ini sedang kita lakukan Pak Arief, yang waktu itu juga kita bahas waktu ketemu di Kusambel gitu kan, di Kelungkung, bahwa saat ini di tahun 2023 saya mencoba mengusulkan untuk, karena sekarang institusi kita yang tadinya Badan Litbang jadi Badan Standarisasi Instrumen, kita saat ini jadi mempunyai 2 tugas utama. Yang pertama adalah menyusun standar-standar yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, standarisasi dan instrumen-instrumen, mau guideline, mau SOP, mau semuanya yang nantinya mungkin bisa diangkat menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, tugas utamanya adalah bagaimana ini, karena Pak Kepala Badan, Pak Ari itu juga dari sisi perizinan lingkungan, bagaimana kita memproses dan mendukung AMDAL, izin-izin lingkungan. Nah, di tahun 2023 ini yang terkait dengan bambu, untuk standar kita menyusun standar pengelolaan bambu yang berketahanan iklim. Ya, sebenarnya ini bunyi berketahanan iklim tanda kutip itu untuk membungkus semuanya. Intinya adalah sebenarnya lebih ke arah ini kita melanjutkan apa yang Pak Arief sudah lakukan bersama YBL dulu di Flores dengan HBL-nya, dan bagaimana itu menjadi suatu teknik atau standar pengelolaan di hulu yang menjadi indikator kriteria untuk bahwa ini berkelanjutan atau lestari gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan izin lingkungan. Kita menyusun form UKL UPL untuk industri pengawetan bambu yang rendah emisi, yang waktu itu kita diskusi dengan Pak Arief, dengan Gilda sama Putri gitu. Jadi sebenarnya ini adalah ngambil dari amandat
KBLI. Jadi semua KBLI itu apa ya, buku besar yang semua perizinan usaha di Indonesia, itu kan harus ada izin lingkungannya. Nah, salah satunya di situ disebutin kalau untuk bambu ada tentang pengawetan bambu, yang walaupun saya sampaikan kondisi realnya belum banyak gitu ya. Itu jadi dua utama itu yang lagi kita kerjakan di 2023 ini. Nah, kembali yang tadi disampaikan oleh Pak Arief untuk di awal, benar banget dan kita kan sudah bertahun-tahun ya Pak Arief membahas ini ya, dalam arti di hilir ini ISO standar SNI udah lebih banyak ke arah produk. Mau dia arang, mau dia engineered, mau dia bambu gelondongan dan segala macamnya itu lebih ke arah SNI standar nasional ataupun ISO itu di produk. Di ISO pun nggak ada yang ngomongin tentang standar pengelolaan di hulu, gitu kan? Itu pertama. Dan kita sepakat itu dan itu memang menjadi PR kita bersama. Seperti yang apa namanya Pak Arief lakukan juga di HBL dan di Flores gitu untuk supply di sana. Itu kondisinya kita udah sepakat di situ. Nah, kemudian hal yang kedua adalah kalau kita bicara tentang standar pengelolaan ini harus kita melihat juga kalau tadi yang ISO berapa Pak Arief? 23478 istilah kok angkanya Betul, panjang ya. Iya, 23478. 234 itu kan memang lebih ke arah untuk uji setelah dia jadi produk bambu rekayasa gitu kan. Dan bagaimana kita bisa men-track bahwa men-track dari awal di hulunya si sumber daya bambu bahan mentahnya ini seperti apa kan gitu kan istilahnya kalau singkatnya gitu. Nah, dalam standar pengelolaan ini kemarin pun setelah kita brainstorming dan diskusi-diskusi, awalnya itu kita buat terlalu luas Pak Arief dalam arti apa namanya untuk ke bambu konstruksi kah, untuk ke jenis yang mana gitu. Nah, kemarin awalnya kita masih berbicara mau sampai ke jasa lingkungan. Akhirnya kita batasin, wah nggak bisa nih kalau kita bisa bicara tentang standar pengelolaan, kita bicara untuk end product yang berbeda aja tentunya akan berbeda yang seperti kita diskusi kemarin. Untuk konstruksi 4 tahun, untuk anyaman itu akan berbeda lagi, kemudian untuk rebung malah 0 tahun gitu kan. Nah, ini yang beda. Belum lagi kalau kita bicara jasa lainnya, apakah bambu untuk KTA dan semuanya seperti itu. Nah, jadi kemarin untuk standar pengelolaan ini yang akan kita coba adalah bagaimana kita melihat untuk supply ke 3 end product sebagai konstruksi, sebagai anyaman, dan sebagai rebung. Begitu Pak Arief. Nah, sebelum kita menyusun ini pun kita sudah diskusi ke Direktorat Direktorat Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan. Ini ada di bawah Ditjen PHL, di bawah Pak Agusius. Nah, direkturnya kebetulan sekarang kan Mas Kris Dianto. Itu Direktur Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan tadi. Nah, mereka itu ada satu mandat yang saya udah pernah share ke Pak Arief, Permennya dan sama Kepmennya. Udah, Mbak Ica udah pegang belum? Yang Permen P8 tahun 2021, itu tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan. Nah, sama Pak Arief nggak di-forward pasti. Kemudian, Kepmen LHK yang SK 9895, ini tentang SPLK. Jadi kalau yang di P8 tadi, itu tadinya SPLK adalah sistem verifikasi legalitas kayu di P8 2001 itu berubah menjadi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian. Jadi karena kayunya jadi kelestarian, ini masuk produk kayu dan non kayu. Itu masuk di P8 2021 ya, Permenhub LHK P8 2021. Nah, turunannya dari situ ada SK Menteri Kepmen SK 9895 ini tentang bagaimana standar pedoman pelaksanaan SVLK ini, SVLK yang baru ya, yang kayaknya kelestarian. Nah, disitulah yang tadi Pak Arief sampaikan. Di situ di SVLK di Kepmen ini mereka mengatur mekanisme bagaimana sih mengambil kayu dan non kayu dari berbagai macam status kawasan. Jadi dia ada yang dari hak pengelolaan itu PBPH namanya, ini konsesi lah HTI segala macam. Kemudian ada yang dari kemitraan konservasi dan ada yang dari PS Perhutanan Sosial. Itu pun masih dibagi Pak Arief. Jadi di Kepmen ini mereka tidak spesifik menuliskan
mencantumkan bagaimana teknik, karena banyak sekali produknya ya kalau kita bicara non kayu, kayu aja juga banyak jenis, tapi itu bisa secara umum teknik pemanenannya kurang lebih sama lah kalau kayu. Tapi yang non kayu ini ada madu, ada rotan, bambu, belum getah-getahan tadi, getah jelutung, getah damar kucing dan segala macamnya, itu tentunya akan berbeda. Nah, si PHL ini di pembinaan pengelolaan hasil hutan ini, itu mereka tidak mengatur sampai ke bagaimana teknis memanennya. Yang diatur di dalam SK ini adalah mekanisme secara umum bagaimana bila kelompok masyarakat itu di perhutanan sosial ataupun di kemitraan konservasi ataupun di konsesi gitu ya di HTI itu mengajukan sistem verifikasi bahwa dia dengan ada legalitas pelestarian. Jadi dia hanya mekanisme ini arahnya begini, ada kelompok, kemudian nanti di sini, tapi bagaimana menjamin si hasil hutan kayu dan non kayu itu diambil dalam lestari tidak diatur dalam Kepmen ini. Nah, disitulah kita masuk. Yang sedang kita kerjakan di 2023 ini adalah membuat standar untuk bambu, pengelolaan bambu. Jadi ini nanti akan embedded, akan bundling ke si SK ini, karena di dalam di dalam Kepmen ini kan hanya menyebutkan diatur dengan sistem pemanenan sesuai dengan konsensus yang disetujui bersama. Nah, yang dibilang sesuai dengan konsensus dan panduan yang disetujui bersama itu yang akan kita isi. Begitu Pak Arief. Jadi itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Nah, kalau misalnya kita mau bicara tadi SPLB, SPLB bambu istilahnya untuk yang verifikasi bambu. Nah, itu mekanismenya mengikuti di Kepmen SK 9895 2002 ini dengan standar pengelolaan yang sedang kita diskusikan dan kita susun di 2023 sekarang. Itu gambarannya Pak Arief kurang lebihnya. Nah, memang setelah kemarin kita diskusi dan segala macam, selain tadi di mana posisi sumber daya itu ya, sumber daya kalau sekarang kita spesifiknya di bambu ya, di mana si bambu itu berada, apakah di kawasan hutan, apakah di lahan milik, ataukah di konsesi. Masalah lainnya adalah juga end product. Nah, seperti itu. Jadi mungkin seperti yang tadi Pak Arief bilang, ini karena kan kalau kita yang memproses ini adalah panduannya dari pemerintah, berarti itu akan jadi mandatori kan ya, akan berbeda dengan yang kemarin yang diinisiasi sama Pak Arief waktu di Flores dengan WWF dan dengan dibantu IKEA dengan FSI, itu kalau mereka kan sistem pengelolaan pelestariannya dengan voluntary. Voluntary berarti ada pihak ketiga yang menjamin dan mengecek apakah benar pemanenan ini berjalan secara berkelanjutan dengan memikirkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, keragaman hayati, dan semuanya seperti itu. Nah, kalau untuk yang mandatori ini, seperti dulu yang juga SPLK kayu, itu selain mekanisme, dibuat bukan lebih sederhana ya, tapi tetap itu menjamin bahwa ini lebih memudahkan karena waktu SPLK kayu pertama kali rilis aja diterapkan di hutan rakyat, Pak Arief. Jadi sengon, kemudian kan banyak tuh rakyat yang punya beberapa hutan-hutan, kebanyakan sengon, kebanyakan apa tuh yang kayunya hitam ya, sono keling lah istilahnya, misalnya kayak gitu, itu mereka untuk menerapkan SPLK aja cukup berat. Jadi tantangannya itu sangat berat gitu. Nah, ini yang memang harus kita jadi tantangan juga untuk penyusunan si standar pengelolaan bambu ini. Pertama, tadi bambunya ada di mana. Kedua, siapa yang punya bambu. Ketiga, tujuan end produknya untuk bambu itu akan jadi apa, akan berbeda. Terus yang keempat, tadi apakah ini dilakukan oleh kelompok masyarakat, apakah ini dilakukan oleh private. Kalau misalnya seperti kemarin bisa FSC bambu karena ada biaya certification body-nya, kemudian bagaimana penyiapan di lapangannya sampai memenuhi survei HCV yang kayak gitu kan, itu tanda kutip mahal gitu. Nah, apakah rakyat bisa misalnya kelompok masyarakat yang punya hak kelola untuk bambu gitu. Nah, mereka untuk dapetin sertifikat misalnya untuk anyaman yang diekspor memang harus ada
jaminan kelestarian. Nah, ini yang dipakai seperti apa. Gitu-gitu sih Pak Arief sebenarnya yang tantangan utamanya gitu. Jadi itu gambaran tadi ya payung hukum regulasi yang secara umum terkait dengan sertifikasi gitu. Kemudian juga standar yang untuk mendukung si sertifikasi itu seperti itu. Mudah-mudahan nggak pusing. Pusing nggak Mbak Ica penjelasan saya? Kalau saya nggak pusing dan malah berterima kasih banyak Bu Desi. Ini kalau yang 4 poin tadi, ini saya sudah buka ini lampiran keputusan Menteri. Ini draftnya ya, standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian yang hasil hutan bukan kayu, VLHHBK, pada Maaf ya banyak singkatan Pak Arief, saya aja pusing apalagi Pak Arief. tapi tidak masalah tentang lahannya di mana, siapa yang memiliki, tujuannya kemana, ya, and ini yang keempat, kemudian aspek lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan pemanenan. Berarti ini lebih ke how-nya ya, ya, pemanenan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Oke, ya, berarti untuk ini saya rasa lampiran ini itu bisa jadi template untuk kami bersurat ke LHK dan tentu ini sikapnya ISO 23478 adalah 1.300 jenis bambu di dunia itu sebenarnya bukan angka yang realistis jika kita ngomong bambu rekayasa, dan sebenarnya itu ada ya di bawah 100 jenis yang bisa di engineer dengan baik. Dan tentu apa yang genus Eushinia, sekarang ada beberapa jenis yang baru, yang jenis oxy di Afrika ini ada beberapa jenis baru, guadua pun genus guadua ada beberapa jenis baru, dan juga untuk Dendrocalamus dan Giganteus dan Bambusa ada beberapa jenis baru setelah penelitian dan pengembangan untuk taksonomi itu mulai terima budget dan dukungan yang seharusnya. So sikap kami itu sebenarnya lebih ke Dendrocalamus asper, karena sikap kami adalah Dendrocalamus asper itu khususnya di Indonesia adalah salah satu Dendrocalamus species yang bisa dikembangkan dan bisa dibilang at least naturalized. Ada yang bersikap bahwa itu indigenous, saya kurang tahu, tapi yang jelas itu sudah bisa dianggap bambu lokal, dan tidak ada jenis Dendrocalamus selain itu. Walaupun sikap Profesor Elizabeth Wijaya adalah ada kemungkinan besar ada migran plus minus 3.000 tahun yang lalu yang membawa dari areal Yunan dan Myanmar. So kira-kira kalau kita framing sesuai dengan ISO 23478, satu sistem
verifikasi melalui testing untuk pangkal tengah dan ujung bambu petung di contoh kondisi basah sekali, medium, dan kering. Dan itu yang kita tarik ke sistem pengelolaan hutan yang mungkin contoh bambu di daerah basah itu daripada ngomong 4 tahun harus 5 tahun, dan itu sebenarnya pengalamannya Indobambu untuk memiliki mechanical properties yang sesuai dengan harapan testing methodology kami. Apakah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu bisa membantu kita membangun satu standar khusus untuk petung yang nantinya kita akan berusaha untuk nge-link syarat dan ketentuan ISO 23478 untuk Dendrocalamus asper di daerah basah, medium, dan kering ke Direktorat Perumahan di PUPR yang mudah-mudahan Indobambu bisa bekerja sama dengan PUPR untuk prototyping dan untuk mengembangkan satu sistem rumah susun yang sesuai dengan semua conservative engineering specifications mass timber dari luar negeri yang di-capture di satu standar khusus untuk kalau branding kita kemarin mass timber bambu. Berarti sekali lagi kayaknya itu ada 3 tahap kan, Bu Desi. Ada tahap Indobambu bersurat dengan keinginan untuk membangun satu standar dari segi LHK-nya untuk SVLB atau SVL pelestarian Dendrocalamus asper yang di daerah basah, medium, dan kering yang memiliki tujuan di alur nilai ke rekayasa bambu yang akan digunakan di struktur mass bambu atau mass timber. Ya. Sebelum itu Pak Arief, ini takutnya saya salah nangkep juga nih. Ini berarti yang dimaksud Pak Arief untuk menurunkan, untuk membuat standar turunan dari si ISO 23478 ini, itu di hulunya kan? Betul. Itu pertama. Ya, di hulunya kan, bagaimana sih memanen bambu kan. Nah, sebenarnya kan gini Pak Arief, balik lagi tadi yang saya sampaikan di awal. Apakah standar ini mau bicara spesifik atau bicara global? Itu yang pertama, ini dulu ya. Walaupun ini juga buat saya pribadi, ini juga hal pengalaman pertama juga untuk menyusun standar. Jadi tahapannya sampai dia menjadi SNI, ini kan ada rumusan atau draft standar dulu ya. Yang kemudian nanti kalau ini disetujui akan ada KOMTEK, Komisi Teknis, Technical Committee, yang akan membahas. Nah, itu yang mungkin nanti, makanya kita tetap aja kemarin kita nyusun draftnya adalah untuk tiga peruntukan end product gitu kan, untuk konstruksi, untuk anyaman, sama untuk rebung. Walaupun untuk konstruksi itu kita buat yang tidak spesifik seperti yang tadi Pak Arief sampaikan, ini ngambil di ujung kah, ini ngambil di tengah, atau ini ngambil di pangkal gitu kan, yang memang ininya beda.
Itu pun kita untuk membuat panduan pengelolaan itu kita menggunakan banyak referensi. Kemarin saya tanya Pak Arif, mana sih bukunya Pak Waterlise gitu kan? Pak siapa namanya? Pak Fumawi gitu kan, yang punya pengalaman uji coba untuk sistem penjarangan, kemudian bagaimana regenerasi di itu. Nah, seperti itu. Nah, intinya memang kalau standar itu adalah kita harus ada baseline-nya dan ada dasar risetnya. Seperti itu kan. Nah, kalau usul saya, kalau memang tadi Pak Arif punya yang sangat spesifik, pada saat Indo Bambu bersurat ke KLHK, itu sudah memberikan poin-poin atau guideline, ini loh yang sebenarnya diperlukan di hulu untuk kebutuhan konstruksi khususnya engineered product gitu, engineered bambu product. Dan ini sudah inline dengan ISO 23478. Kalau misalnya apa namanya, mengikuti yang bukan mengikuti, ini kan sebenarnya juga masih draft sih, yang draft pengelolaan yang kita pakai, tapi kan itu kita akan exercising juga Pak Arif, exercising dalam arti, ini bisa diimplementasikan nggak ya gitu, ini bisa ini nggak ya, karena nanti kan audiens dan usernya lebih luas. Bukan hanya misalnya Pak Arif Indo Bambu yang sudah punya spesifik produk dengan market yang membutuhkan require spek produk tertentu juga gitu. Takutnya kalau kita generalisir, ini tidak akan bisa diimplementasikan untuk pihak yang lain juga gitu Pak Arif. Jadi kalau usul saya sih, kalau memang tadi Pak Arif sudah punya baseline research terkait tiap-tiap bagian, kemudian juga memang pada saat uji tes tiap bagian ini akan menghasilkan hasil tes yang berbeda, moisture content-nya, baik kelentingannya dan segala macamnya akan beda, itu akan bagus. Jadi bisa pakai apa istilahnya, hasil-hasil riset. Bu Bafna kan memang spesifikasinya di situ ya Pak Arif. Dia lebih ke arah Bu Bafna itu kan memang uji coba produk untuk engineered bambu kan segala macamnya gitu. Nah, dari situ mungkin walaupun nggak tahu tuh apakah dari uji itu ketahuan bisa ke-track si bambu yang digunakan yang diuji itu emang dia dari bagian yang mana gitu kan, atau dia diambil dari daerah basahkah atau diambil dari daerah kering kayak gitu. Itu sih Pak Arif, dalam arti menurut saya juga selain tadi, karena saya yakin kalau Pak Arif juga cuma bersurat tanpa ada tadi justifikasi kira-kira spek ini yang diperlukan, ini yang harus dilakukan, itu tidak ada yang bisa melakukan atau tanda kutip didiemin aja gitu. Walaupun bentar larinya pasti ke tempatnya Pak Wiro, tempatnya Mas Kris Dianto. Surat itu pastinya. Begitu Pak Arif. Ini usul saya sih gitu. Kalau memang sudah ada atau tadi udah ada konsep secara global, kemudian mengajak KLHK untuk membahas ini lebih detail dengan tujuan menghasilkan standar dan untuk mendukung sertifikasi produk tertentu, produk bambu tertentu. Gitu. Karena kalau nggak salah kan juga yang untuk flooring itu ada ISO-nya sendiri gitu kan. Untuk ke biochar ada ISO-nya juga yang udah diratifikasi ke SNI gitu. Gitu paling Pak Arif. Gimana? Ya, mungkin saya salah tangkap juga dari Pak Wiro kemarin, tapi ya entah itu Pak Wiro atau siapalah di teman-teman LHK lebih khususnya lagi PHPL ya? PHL sekarang Pak Arif. PHL. Pengelolaan Hutan Lestari, Pak Agusius. Ya. PHL. Pak Agusius sudah pensiun, Deng. PLT sekarang, tapi masih ditugaskan di situ. Walaupun beliau sudah pensiun. Oke. Pensiun tapi jadi fungsional, jadi tetap aktif. PNS-nya aktif, hanya jadi pejabat fungsional gitu. Tapi sementara sama Bu Menteri diminta untuk tetap jadi dirjen. Oke. Luar biasa. Kalau dari Pak Wiro gimana tadi? Yang kata Pak Arif mungkin salah ini? Iya, itu dari Pak Wiro memohon bahwa kita membangun satu standar SVLB yang jelas dan dipresentasi dari Indo Bambu ke mereka dan beliau
Ya, tadi usulan saya juga kan. Ya, tapi Kemudian, beliau menyarankan kalau bisa minta tolong sama BSI karena harusnya itu jadi mandatnya BSI juga. Kalau itu bisa karena tanya ke. Ya. pasti Pak Wiro karena habis ngobrol dengan saya itu. Oh gitu, oke. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa. Ya karena tahu bahwa karena institusi kita yang baru ini kan Badan Standarisasi dan Instrumen gitu kan, Pak Arif. Gitu. Jadi ya seperti yang tadi kita melengkapi, kalaupun nanti yang khusus untuk Dendrocalamus asper engineer bambu ini, itu juga nantinya untuk melengkapi si P8 dan Kepmen 9895 itu. Karena memang di dua payung hukum itu, di dua regulasi itu tidak mengatur detail bagaimana. Mereka hanya mengatur mekanisme dan aturan baku secara umum. Tapi detail itu bambu jenisnya apa, diambilnya dari mana, umur berapa, gitu-gitu enggak. Dia enggak sampai ke situ. Makanya ya itu harus dilengkapi situ. Gitu. Oke, tapi kan kalau kita masukin SOP-SOP HBL itu kan sudah ada itu semua. Iya, itu yang lagi kita kerjain sekarang yang tadi aku bilang, yang tadi saya bilang di 2023 ini kita lagi nyusun untuk yang pengelolaan bambu, tapi memang umum, tidak spesifik seperti yang harapannya Pak Arief dan yang untuk sampai ke uji-uji yang tadi untuk memenuhi ISO 234 itu gitu. Maksudku gitu Pak Arief. Oke. Tapi kira-kira apakah ada kesempatan untuk kita bekerja sama atau gimana supaya Sangat sangat bisa. oke, Hmm. karena ya tentu Indo Bambu berkepentingan untuk memastikan ke pasar bahwa kita profesional, kita benar-benar take it seriously bahwa kita akan menghasilkan produk yang bermutu dan kita pasti akan jaga kelestarian lingkungan hidup dan Iya, kelestarian lingkungan hidup dan juga kehutanan di iya. di di di, di areal kerja kita, lebih khusus lagi kan di Ngada. So Menurutku bisa ya, Pak Arif. Jadi dalam arti gini, berarti ini kan kita bukan dua sudut pandang yang berbeda. Tujuannya sama, tapi kita di track yang beda gitu loh Pak Arif. Walaupun sama-sama menuju ke sana, tapi yang satu di jalur satu, yang satu di jalur dua, beda lain gitu. Dalam arti gini, kan tadi yang seperti penjelasan saya Pak Arif, semoga bisa memahami karena yang tadi kita susun sekarang ini adalah karena ini nantinya adalah mandatori, kita menyusun panduan pengelolaan gitu ya, standar pengelolaan di hulu itu yang memang karena akan diuji coba. Jadi yang akan bisa diimplementasikan di secara umum, khususnya di 3 lokasi yang sudah ada di SK 9895 tadi, di perhutanan sosial, di kemitraan konservasi, sama di konsesi gitu kan, di kawasan itu kalau kita bicara di kawasan. Belum lagi kalau kita bicara di luar kawasan, berarti di APL, di hak milik gitu. Nah, setidaknya pengelolaan yang ini kita buat yang memang bisa secara general bisa dilakukan di 4 kondisi ini dengan tenurial yang berbeda gitu ya. Dan ini juga sebagai exercising karena belum pernah ada standar yang mengatur itu. Orang nebang bambu suka-suka ambil sendiri kan gitu. Nah, kalau kita langsung terapkan sesuatu yang rigid dan detail, apalagi tadi lahan milik masyarakat ya, itu tentunya akan implementasinya akan sulit gitu pelaksanaannya. Nah, kalau yang case Pak Arief dan Indo Bambu ini kan hal yang berbeda gitu. Jadi kita bisa sama-sama jalan dengan dua hal yang tadi gitu. Nah, ini nanti pada saat pembahasan dan kontak itu nanti kita punya dokumen pengelolaan yang memang sudah mungkin nantinya akan mau nggak mau perusahaan besar gitu ya yang punya modal kapital yang cukup besar juga harus pakai ikut yang seperti Pak Arief ini gitu. Misalnya bisa gitu. Itu sih Pak Arief menurut ya. saya. Jadi
sangat-sangat bisa. Jadi nanti kalau memang sudah ada, kita udah punya baseline research tadi, kemudian dicoba disusun kira-kira seperti apa gitu, ayo bisa kerjasama juga. Begitu maksud saya. Oke, berarti langkah selanjutnya yang konkret itu kami bersurat dulu ya, Bu Desi. Ya, kalau sudah ada konsep tadi sih punya contoh-contoh konsep standar kan Pak Arif. Nanti kalau enggak aku kirim deh yang ini. Contoh standar pengelolaannya gitu. Jadi maksud saya selain bersurat Minta juga, tolong. ya selain bersurat juga ada entah konsep note, entah draft gitu ya, draft untuk yang sebenarnya kemana gitu. Karena kalau misalnya tadi Pak Arif nerangin dan segala macam, saya nyambung karena udah dijeburin Pak Arif dari tahun dulu kan ngomongin bambu. Tapi ini ngomong ke teman-teman yang di tempat lain nggak paham pasti Pak. Gitu maksudku. Tapi kalau selain surat, terusnya ada penjelasan ini loh maksudnya bahwa kalau untuk khusus produk ini tuh speknya harus khusus gitu kan. Ya jenisnya, ya bagian mananya, ya umur bambunya, ya tumbuh di mana gitu kan. Kemudian juga bahwa ini nantinya akan sangat berkaitan dengan tes-tes yang akan dilakukan di produk akhir gitu kan. Di ISO 234 itu gitu. Gitu kayaknya. Jadi selain Setuju. surat mungkin ada gambaran tadi Pak Arif bukti-bukti atau diambil dari si ISO ini kira-kira seperti apa. Dan menyebutkan bahwa ini adalah untuk bambu yang Dendrocalamus asper yang akan diolah menjadi ini, dan ini kan nanti kan endingnya adalah supaya produk dari Indo Bambu juga bisa disertifikasikan gitu kan Pak Arif. Betul, Oleh untuk pemerintah iya kan? Iya gitu kan. betul. Ya misalnya kalau misalnya FSI, ya FSI aja kan segitu ribetnya, tahapannya ribet ya, tapi dia nggak ngatur bagaimana si bambu dipanen secara lestari kan Pak Arif, inget nggak? Jadi karena mereka belum punya kan pengalaman, yang dia punya adalah pengalaman si kayu. Tapi yang mereka udah punya adalah tahapan, ada berapa kriteria dan indikator yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa produk ini baik kayu atau non kayu lestari kan gitu. Nah, tapi bagaimana dia ininya kan justru si FSC Indonesianya sama WWF yang banyak belajar dari Ngada dengan sistem yang dibangun sama Pak Arif sama YBL dulu kan gitu. Begitu sih. Oke, ya, setuju sekali. Terima kasih, Bu Desi. Berarti ya sebenarnya kita bisa ngobrol panjang ya. Pertanyaan saya terlalu banyak. Tapi enggak, ini untuk contextualizing contoh grading system areal A, B, C. Contoh A itu dianggap best practice, yaitu di areal kering untuk bangunan sebagai risk factor paling rendah. B itu risk factor medium. C daerah paling basah itu risk factor paling tinggi kan gitu. And then di risk factor area, areal A, B, dan C, ada juga risk factor A paling rendah itu bagian ujung, B bagian tengah yang medium, and C itu risk factor paling tinggi di bagian pangkal. Berarti muncullah grading system contoh AC kan gitu. Berarti di daerah kering tapi kita pakai bagian pangkal, itu bisa dipakai untuk apa kan gitu. So kodifikasi rantai, bukan rantai, istilahnya Alur stream tadi ya, jalur. alur nilai
untuk dapat standardized product. Ini yang diangkat Prof. Wimpy kemarin, bahwa bambu itu sangat tidak konsisten. Dan apalagi di bambunya sendiri tidak konsisten, di antara jenis tidak konsisten. Berarti kami di PUPR dan BRIN itu cukup konservatif terhadap bambu, rekayasa untuk bangunan. Yang jelas kami punya tujuan untuk bangunan bisa diasuransi, Bu Desi. Karena jika tidak bisa diasuransi, kita tidak bisa dapat financing untuk bangunan bambu. Jika tidak bisa dapat financing dari bank untuk bangunan bambu, ya this whole thing itu theoretical exercise kan gitu. Berarti dari Indo Bambu itu sebenarnya sudah reverse engineer dari constraints yang diangkat. Bagaimana caranya untuk kita kontrol parameter-parameter yang paling penting di sistem dan di alur nilai, dan ada kodifikasi tentang masing-masing jenis biomasa bambu yang punya tujuan ke satu jenis produk yang sudah standar. Sebenarnya kalau kita main areal ABC dan pangkal tengah ujung, itu sudah akan sangat membantu kita. Tidak perlu lagi selain itu. Karena kalau level itu pun itu belum ada banyak yang memikir ke situ, dan tentu karena Indo Bambu hampir setiap minggu itu tes balok, pecahin balok, weight test balok, boil test balok, kita kelihatan terus secara gini, bisa dibilang malah sering terkejut, sering trauma karena kita punya ekspektasi A, and then keluarnya D, and berarti kalau dari kami itu udah jelas sekali bahwa tanpa kontrol ini itu memang satu akan berisiko sekali jika kita pakai pangkal tengah dan ujung dengan cara yang efisien, atau kita pakai caranya seperti Indo Bambu sebelumnya, bagian lunaknya, empuknya dengan karbohidrat paling tinggi kita hilangkan itu. Tetapi cost advantage bambu Indonesia hilang dengan proses itu, dan kita malah jadi lebih mahal daripada China. Akhirnya sama-sama bohong bahwa Indonesia punya value proposition jika kita hilangkan itu, karena kita nggak punya sophisticated value stream control. Sorry Ica, bisa mute dulu Ica. Ica? Ica? Bisa di-mute-in kayaknya. Ada nggak cara untuk mute-in dia? Nggak bisa karena hostnya Ica. Oke, enggak, saya sudah mute. Ya. Berarti itu Bu Des, dari segi strategi dan pendekatan ini kira-kira strategi itu apa supaya kita benar-benar bisa dorong ini dengan standar yang jelas dari BSI dan PHL yang bisa, let's say dalam 1 tahun ke depan
membangun satu very specific trial sertifikasi yang dijalankan khusus untuk bambunya Indobambu di Ngada dengan tujuan membangun bangunan dengan PUPR yang bisa diasuransi dan kita benar-benar bisa ada penelitian tentang full proses dan dari situ ya kita siap untuk sharing ini dengan semua pihak, tetapi yang jelas Indobambu mohon dihargai sebagai pionirnya. Iya, Pak Arief, setuju. Dan apa namanya, ya karena saya juga tadi balik lagi sudah tahu kan apa kendala dan masalah di bambu sampai ke dari hulu sampai ke jadi produknya seperti apa khususnya untuk engineered bambu gitu kan. Menurut saya tadi kita kan di track yang sama, di tujuan yang sama dengan jalur yang berbeda gitu kan. Tapi kita menujunya ke sama gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa, kita sama-sama jalan dalam arti memang standar khusus untuk yang tadi yang kita bahas tadi ini gitu kan, yang khusus memang untuk spesifikasi ke engineered bambu dan semuanya itu tetap disusun, nggak apa-apa Pak Arief, dan menurut saya juga bisa. Nah sementara itu tadi apa namanya, kita juga harus bisa mengakomodir, nggak usah yang tadi berdasarkan area bagian ujung pangkal dan ini untuk ngada untuk memastikan dan apa namanya menjamin bahwa yang diambil 4 tahun kemudian rumpunnya dipelihara dan di-treatment seperti yang di sistem HBL aja juga udah setengah mati kan Pak Arief, gitu. Nah itu, makanya memang perlu exercising dan perlu bertahap. Jadi bukan langsung yang strict. Nah, kalau untuk yang tadi ini kan memang spesifik dan khusus. Ini harus Dendrocalamus asper karena memang tujuannya nanti adalah untuk ke pemenuhan ISO dan juga endingnya untuk dapat insurance bahwa memang ini material yang aman. Ya menurut saya juga itu standar yang berdiri sendiri aja gitu. Dan itu nanti sudah sangat cukup jelas bahwa ini memang yang menginisiasi adalah juga dari Indobambu gitu, Pak Arief. Dan itu akan jelas nanti dalam konteksnya seperti halnya Pak Aryan yang sebagai wakil dari MOSO dan juga sebagai ekspertisnya masuk ke dalam konteksnya ISO, pembahasan ISO kayak gitu kan. Itu kan juga apa namanya Pak Aryan sebagai di MOSO-nya dia juga akan tahu, oh iya ini memang kondisi realnya adalah di pasar membutuhkan seperti ini dengan spek seperti ini, makanya yang dibutuhkan adalah standar yang seperti ini gitu. Analoginya kan kurang lebihnya sama kayak gitu ya. Kita bicaranya Betul, di SMP dulu, setuju. gitu. Jadi nggak masalah. Dan tadi kalau konkretnya yang tadi Pak Arief sampaikan pembagian zoning, kemudian pembagian tiap bagian sampai ke pemisahan dan semuanya supaya memenuhi standar ISO 23478 tadi itu dibuat dalam poin-poin dan tertulis gitu. Supaya tadi kalau saya nyambung, tapi kalau buat orang lain nanti misalnya bersurat, dia nggak nyambung, ini maksudnya apa ya gitu. Pasti dia nggak akan nyambung baca. Apalagi banyak yang nggak paham tentang bambu misalnya gitu. Kalau itu sudah ada, biarkan itu jadi dokumennya Indobambu dan itu sebagai ini. Makanya nanti poin-poin aja, tapi komplitnya di keep aja di Indobambu kalau menurut saya. Nah, begitu nanti ada pembahasan, baru kita mulai membahas gitu. Nanti melibatkan yang dihilir juga Pak Nares sebagai orang yang kemarin juga menguji beberapa produknya Bambu Loji misalnya. Terus yang Prof Lina juga yang memang ahlinya di apa namanya produk bambu untuk partisi yang kayak gitu. Nah itu kan nanti pasti konteksnya akan lari ke sana juga. Dan kalau sudah ada kalau sudah ada baseline riset Bu Bafna tuh pasti banyak itu yang uji-ujian yang memang terkait ini apa sumber daya di hulu bahan bakunya itu ini faktor-faktor ini yang harus diperhatikan kayak gitu. Tapi kalau yang tadi yang akan disusun Pak Arief Indobambu kemudian dengan segala macamnya itu dijadikan apa namanya
Standar untuk umum, ya standar untuk umum itu akan sulit buat pemilik bambu untuk memenuhi itu. Nah, itu akan diterapkan pemilik bambu yang memang mau kerjasama dengan Indo Bambu untuk menghasilkan produk itu, mau nggak mau dia harus pakai itu gitu. Makanya dibilangnya ini nanti standar khusus gitu. Pemikiran saya gitu. Oke, iya, karena yang jelas kan Indo Bambu itu benar-benar mau dorong sistem ini yang contoh kan kalau kita ngomong LVL, ya, laminated veneer lumber, kan mereka sudah punya cukup banyak standar yang perlu dimemenuhi, perlu dicapai untuk memakai satu jenis atau satu kualitas kayu di dalam laminated veneer lumber. Dan itu ada harmonization di antara pengelolaan hutan dan produk hilir. Dan sebenarnya kan kita tujuannya sama, tapi yang jelas bambu agak lebih ribet dibanding kayu karena ya pangkal, tengah, dan ujung itu berbeda sekali. Kalau kita ngomong bagian bawah dan bagian atas sengon itu kalau kita peeling ya tentu ada hardwood sapwood, tapi hardwood sapwoodnya nggak jauh beda kan di bawah dan di atas ya 11-12 lah. Karena itu kita sudah lihat ini di daerah ya seperti kalau IKEA kan minta kita lihat ke monospecific dry, monospecific wet, sama agroforestry kan. Itu 3 klasifikasi pengelolaan hutan yang mereka minta. Lebih khusus lagi untuk carbon sinks kan. So kira-kira kalau kita mohon ke BSI untuk membantu nyusun standar sesuai dengan technical parameters klien kami, lebih khusus lagi klien kami adalah PUPR. Itu kira-kira bagaimana ya caranya kita untuk nge-link di antara dua kementerian ini dan supaya kita bisa atau contoh kita ada klien yang non pemerintah, ada PT Alta, ada Lestari Developments yang bisa guiding proses ini sebagai satu pilot proses yang kita benar-benar bisa layani dari sampai klien ini bisa dapat an insurable building gara-gara kepastian standar pengelolaan hutan yang nge-link ke produk hilir yang dites sesuai dengan ISO 2378 and then dipakai di bangunannya. Ya, kalau dengan PUPR sebenarnya udah nyambung sih Pak Arif, dalam arti beberapa kali dalam rangka yang Stranas itu kan mereka jadi udah bergerak sendiri nih di PUPR, mereka lagi mau nyusun, Pak Marioko tuh lagi mau buat roadmap pemanfaatan bahan-bahan organik sebagai apa judulnya mereka tuh pemukiman atau apa gitu, itu kan permintaannya Pak Dirjennya. Jadi itu mereka dibuat lebih luas supaya tidak hanya bambu. Makanya kata Pak Marioko itu dimasukinya adalah bahan baku organik gitu. Ada kayu, bambu, kemudian mungkin nipah dan segala macamnya. Kemudian di satu sisi PUPR ini kan
sudah terbiasa, tanda kutip ya, perumahan itu menggunakan barang-barang yang ekstraksi cepat ya. Dalam arti dia pakai baja ringan, pakai semen, pakai yang memang RISA itu kan suppliernya udah jelas. Supplier mau begitu ada gempa di sana bangun ZUT 500 rumah, 2000 rumah gampang karena tinggal semen datang, baja ringan datang, kemudian keramik datang gitu istilahnya kan, yang penting komponen rumah kan itu kan, atapnya, kemudian bahan bakunya gitu. Nah, untuk masuk ke yang suplai bahan baku organik, ini harus dipastikan. Karena mereka waktu itu juga pas di diskusi Stranas nanya ke saya, oke Mbak Desi, kalau kita punya target bikin 2000 rumah di let's say Maumere habis gempa, itu bambunya ada di mana aja? Saya jujur nggak bisa jawab. Dalam arti tidak semudah itu. Kalaupun bambu juga ada, untuk menjadikan bambu itu sebagai bahan konstruksi dan bahan baku rumah, bukan ujuk-ujuk si bambu ada terusnya bisa bangun rumah, beda dengan yang mekanisme yang selama ini mereka lakukan. Tapi itu harus dimulai supaya membangun. Contohnya akhirnya Pak Purwito waktu itu kasih contoh. Contohnya misalnya di tempatnya Pak Simon itu orang mana? Simon Veles tuh. Colombia. Kolombia. Di Kolombia bambu itu udah masuk bahan bangunan walaupun ini masih bambu bulat ya. Jadi dia diwarna-warnain seperti kalau orang bikin ukuran balok. Jadi yang warna hijau diameter sekian, yang warna merah diameter sekian, warna kuning diameter sekian gitu. Tapi itu di toko bahan bangunan orang udah langsung bisa, kata Pak Purwito. Mau saya perlunya yang segini gitu. Tapi memang itu masih di bambu bulat. Nah, tadi kan untuk sampai ke PUPR sebagai end user yang mereka perlunya itu adalah bahan material rumah. Nah, ini kan proses tahapannya bukan dari hutan langsung ke sana, agak loncat kan. Berarti kan harus ada proses di tengah yang processing yang menghasilkan si beams misalnya, yang menghasilkan rank misalnya, kayak gitu Pak Arif. Jadi ya itu, kalau menurutku nggak masalah kita, dan sangat nyambung kalau memang mau ke PUPR. Tapi balik lagi kalau ke yang standar ini, menurutku adalah kita harus mengurai dulu, Pak. Mengurai itu dalam arti ini sebenarnya tahapannya seperti apa sih yang diinginkan dengan ke end product. Oke, kan end produknya udah jelas untuk ke sana gitu kan. Nah, ini sebenarnya untuk sampai ke sana tuh tahapannya seperti apa gitu. Supaya lebih tergambar juga. Kalau saya bisa membayangkan gitu. Tapi kalau misalnya nanti Indo Bambu tiba-tiba bersurat tanpa ada keterangan kemudian penjelasan singkat ininya, mereka yakin nggak akan tergambar. Ini maksudnya apa ya gitu? Kenapa ya perlu diambil dengan wilayah yang berbeda? Kenapa ya perlu diambil di 3 bagian yang berbeda kayak gitu? Iya kan? Maka itu yang harus dijelasin dengan singkat. Kalau misalnya dengan gambar dan segala macamnya misalnya gitu ya. Itu dibuat singkat aja, nggak perlu yang detail dan ininya. Nah itu nanti baru kita bahas bareng dalam arti dengan para pihak tadi, karena untuk rumusan ya, dari rumusan standar sampai dia menjadi standar itu kan pembahasannya berlarut-larut banget. Berlarut-larut itu dalam arti harus melibatkan banyak pihak, ada praktisi yang si Komtek tadi itu. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan di dalam standar itu juga kalau nggak salah sudah ada ketentuan baku dalam penyusunan standar. Gitu, Pak Arief. Nomenklaturnya. Selain nomenklatur, ini penggunaan terminologinya, term-term yang dipakai, itu ada kursusnya. Kalau nggak salah, saya juga belum pernah ikut sih, kata teman-teman. Oh misalnya ini nggak boleh habis titik langsung ini harus begini kayak gitu. Bisa penggunaan huruf besar, huruf kecil, yang gitu-gitunya lah. Itu yang teknisnya. Tapi kalau istilahnya arahnya dan gambaran besarnya dari si standar khusus ya kalau saya bilang yang akan dibuat ini gitu, itu lebih ini lagi, akan lebih clear lagi. Iya, berarti standar khusus kalau Indo Bambu bersurat untuk menuju ke standar khusus yang sesuai dengan guidelines atau panduan
ABC yang akan dilampirkan. Kami mohon BSI untuk lakukan aktivitas ABCDEFG dengan tujuan membangun satu standar SVLB yang akan dipresentasi ke Direktorat atau Dewan SVLK di PHL di tanggal sekian, let's say tahun depan. Apakah itu akan framing supaya ini maksud dan tujuannya kita jelas? Iya, bisa, Pak Arief. Dalam arti memang kan standar itu memang kan disusun karena ada user, ada permintaan ya. Jadi memang harus dari bottom up gitu. Jadi memang ada orang yang perlu ini. Nah, kemarin itu kenapa standar umum gitu, standar pengelolaan umum, karena kan ada teman-teman yang memang pengen jadi supplier, waktu itu misalnya Bambupor dan semuanya, mereka nanya apakah KLHK mengeluarkan sertifikasi yang menyatakan bahwa bahan baku ini sertifikasi kelestarian lah, kayak gitu. Nah, itu kan jadi yang salah satu dasar juga. Sama juga seperti yang tadi Pak Arief sampaikan, untuk ini kan juga jadi dasar juga. Jadi menurut saya nggak apa-apa, ya memang beberapa standar ini aja, kalau yang SNI yang sudah ada macam-macam, bukan macam-macam, beda sedikit aja dia jadi standar baru gitu. Jadi menjadi standar yang berbeda gitu maksud saya. Oke. Jadi sangat mungkin. Oke, berarti tidak akan jadi conflict of interest jika kita benar-benar mengerucut ke satu alur nilai yang strict dengan kepentingan kita untuk ensuring satu building yang full proses dari hutan sampai bangunan itu dikontrol untuk meyakinkan actors dan stakeholders kami. Iya, enggak. Menurutku enggak. Justru memang bermacam-macam standarnya. Kalau malah nanti yang misalnya sebaliknya ya, kalau yang standar khusus ini kemudian itu diterapkan untuk yang umum kan nggak akan bisa dilaksanakan kan, tidak bisa. Sementara kalau Pak Arief sudah jelas tujuannya, sudah jelas nanti mau dibuat apa, pakai standar yang umum, itu juga nggak masuk kan, gitu. Malah jadi ribet. Iya, itu dia. Makanya jadi dua-dua ini punya maksud yang berbeda. Walaupun tujuannya adalah tadi untuk mendapatkan sertifikasi untuk kelestarian. Mungkin kalau yang Pak Arief ditambah tadi sertifikasi insurance gitu kan, lebih ke arah untuk ke keamanan gitu, lebih ke arah safety-nya gitu. Kalau yang untuk masyarakat kan nggak perlu mereka sampai ke situ. Betul. Kayak begitu. Nah, kecuali punya masyarakat yang sudah berkontrak dengan Indobambu yang memang harus ke sana gitu. Berarti dia harus bukan ikut standar yang umum, berarti ikut standar khusus gitu. Ya, exactly. Begitu sih. Semoga nggak bingung ya Pak Arief. Artinya enggak. Ya, menurut saya ini bukan konflik of interest, malah harus memang dibedakan gitu. Harus khusus gitu, harus ada khusus. Iya, setuju. Berarti dan saya rasa kalau ada pengembangan dari standar khusus ini, contoh mau tambah Gigantekloa Ater, mau tambah Gigantekloa Apus, itu bisa, atau mau tambah yang bukan struktur utama tapi struktur untuk bingkai dan sebagainya. Kalau bahasa Inggrisnya fenestrations kan itu secondary structure. Itu kan bisa dikembangkan dari yang dasar ini. Tapi kan ini yang jadi main concern adalah struktur utama bangunan itu aman dan bisa jadi pengganti beton dan baja yang lestari dan kuat dan aman. Yeah. Dan awet. Oke. Baik, Udes, terima kasih banyak atas waktunya.
mohon share kalau bisa standar atau gini untuk pengelolaan hutan atau apa yang kita bisa pakai sebagai template. Iya, jika Pak Kepala Badan ada waktu untuk bisa diskusi by Teams atau by Zoom, kami mohon waktunya, entah itu off the record atau on the record, dan ini mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa bersurat ke BSI. Ya. Kalau Pak Kabadan menurutku juga malah, tapi beliau kayaknya bidangnya bukan ke situ ya. Karena beda nih, agak beda. Kalau saya nggak terlalu banyak komunikasi dengan Pak Kabadan yang sekarang, Pak Arif, jadi saya nggak tahu interestnya kemana gitu, nggak bisa mengarahkan. Gitu. Tapi kalau iya, dalam arti, tapi kalau mau buka pus dulu di level kita nggak masalah juga, di level ini. Baru nanti buka pus yang akan melaporkan, dan ini sebagai usulan untuk kegiatan kita di tahun depan misalnya gitu. Walaupun prosesnya dari sekarang gitu ya inisiasinya, tapi secara resmi masuk dalam payung kegiatannya DIPA gitu, kegiatannya rutin institusi untuk ke tahun depan. Jadi kan kita ada justifikasi nih untuk memasukkan pembahasan standar khusus. Standar yang sekarang adalah standar umum pengelolaan gitu kan. Nah, tahun depan kita mau masuk ke yang standar khusus untuk tujuan khusus, untuk peruntukan khusus gitu kan. Nah, itu yang bisa jadi justifikasi aja. Okay. Kalau mau nggak apa-apa, kalau ke Kabadan bersurat aja. Tapi kalau ke diskusi menurutku dengan kita aja, nanti dengan tim di sini. Berarti suratnya ke Bu Kapus berarti sebaiknya? Enggak, Kepala Badan aja. Nanti kan disposisinya, kalau dia tahu bambu pasti turunnya ke sini. Karena saya ada di sini. Gitu. Ke Kabadan berarti aja. Tadi maksudku surat ke Kabadan, tapi kalau diskusi, tadi kan Pak Arif bilang kalau Pak Kabadan ada waktu gitu kan. Enggak, menurutku kalau diskusi langsung ke kita aja. Tapi kalau bersurat ke beliau. Bisa. Buat itunya mereka. Buat ininya. Gitu Pak Arif. Nah, nanti kalau sambil jalan juga kan kita bisa, kalau nanti yang uji coba untuk yang pengelolaan ini, saya kan juga mau diskusi dengan tempatnya Pak Wiro tuh, dengan Mas Kris gitu kan. Nanti Pak Arif kita undang juga, nanti disampaikan aja Pak Arif dalam arti, ini ada kebutuhan ini loh, standar yang lebih spesifik gitu, yang khusus. Selainnya umum gitu. Oke. Minta tolong kalau bisa, minta tolong. Siap. Oke, Bu Desi, terima kasih. Kita mudah-mudahan akan kirim draft minggu depan ya. Oke. Yang sama poin-poin tadi Pak Arif, kalau ada hasil-hasil research, yang utamanya juga yang Bu Bafna, kemudian yang siapa lagi ya, yang intinya memang yang seperti tadi Pak Arif sampaikan itu kita harus benar-benar concern ke situ gitu. Karena kan memang dasarnya harus dasar by research atau ininya. Ya. Gitu. Oke, berarti mau ada pemetaan baseline research on engineered bamboo for structural purposes. Iya, bukan di hilirnya loh ya, itunya tadi, di tes-tesnya tadi, memang yang dibutuhkannya ya seperti apa. Oke. Oke. Terima kasih Bu Des. Ya, makasih. Liv ya, Mbak Ica, makasih ya. Iya, makasih Bu Desi.